Hey guys, balik lagi dengan Koko. Setelah beberapa brand handphone merilis laptop, Realme juga nggak mau ketinggalan nih dengan juga merilis Realme Book-nya. Dan ini Realme Book pertama yang menurut saya bisa bikin mengguncang pasar laptop. Kenapa? So, tonton video ini sampai habis ya. Premium, mewah, dan minimalis. Itulah kesan pertama saya ketika pertama kali pegang laptop ini. Karena casing berbahan polimer yang digunakan terasa bukan murahan. Ada campuran aluminium yang berlapis sehingga bikin bodinya tuh terasa solid. Apalagi dikasih sentuhan warna biru yang Realme menyebutnya Real Blue. Dan sebuah tulisan Realme kecil yang di-emboss. Desain Realme Book ini mengingatkan saya dengan brand laptop lain yang punya desain mirip seperti ini. Desain minimalis tapi mewah seperti ini bikin pede jika mau dibawa ke tempat tongkrongan. Kan anak muda suka tuh dengan desain yang keren juga, bukan? Hinge-nya juga solid, bisa dibuka hampir 180 derajat, yang memungkinkanmu mengoperasikan laptop ini senyaman kamu. Buat dibuka satu tangan bisa, tapi susah. Mendingan pakai dua tangan aja dah. Dengan desain dan spek yang ditawarkan, ngebuat Realme Book ini masuk laptop di jajaran Ultrabook. Walaupun memang nggak yang paling tipis di kelasnya, tapi dengan ketebalan 14,9 mm dan berat 1,48 kg, Realme Book ini masih nyaman jika mau kamu bawa bepergian. Apalagi dengan adapter charger yang bentuknya mungil mirip dasnya Realme, dan punya output maksimal 65 watt super fast charge. Ke bagian port I/O sebelah kiri kamu bakal menemukan sebuah port USB Type-C Thunderbolt 4.0 dan satu buah USB Type-C 3.0, sedangkan di sisi kanan cuma ada satu buah port USB Type-A 3.0 dan sebuah port combo audio jack. Jadi betul kan kalau pas pertama tadi saya bilang kalau ini tuh laptop minimalis. Buat beberapa orang seperti saya yang selalu bikin video, tanpa adanya adapter memory card di laptop ini jadi lumayan ngeganggu sih. Tapi ya masih bisa diakali dengan beli adapter terpisah. Namun dengan adanya port Thunderbolt juga kelebihan tersendiri. Karena jika kamu ketinggalan bawa chargernya ini, kamu masih bisa ngecas dengan charger apapun yang Type-C juga. Di bagian bawahnya ini kamu bakal menemukan dua buah speaker Harman 2 watt, di mana juga sudah didukung DTS Sound untuk produksi suara yang lebih jernih. Dan menurut saya di kelasnya suara speakernya juga memang benar-benar mantap. Lalu ada lubang sirkulasi udara untuk membuang panas, dan selama saya pakai Realme Book belum pernah merasakan panas yang berlebih gitu. Mungkin juga karena Realme Book ini ditempel dua buah heatsink, jadi bisa mengantarkan panas dengan lebih baik. Jika dibuka, langsung nampak layar berukuran 14 inch, resolusi 2K 2160 x 1440 pixel, berpanel IPS, brightness-nya 400 nits dan 100% sRGB. Dari spesifikasi tersebut bisa kita tahu kalau layarnya ini memang nyaman untuk editing. Dan yang menariknya, layarnya juga punya rasio layar 3:2 dengan screen to body ratio 90%, dimana ini bikin kamu leluasa dalam project editingmu. Secara tampilan juga bagus karena bezelnya jadi tipis, bahkan di bezel atas sekalipun. Padahal sudah ada webcam HD 720p yang kualitasnya cukup oke loh. Lalu di bezel bawah ada tulisan Realme kecil. Secara overall, layar Realme Book ini sudah bisa banget memenuhi ekspektasi saya sebagai konten kreator. Nyaman buat editing, nyaman untuk entertainment juga seperti nonton video. Mungkin minusnya cuma di finishingnya yang punya lapisan glossy, jadi masih bisa mantul. Tapi kalau secara proteksi sih sudah kuat karena dilapisi Corning Gorilla Glass. Keyboardnya pun cukup minimalis dengan fungsional tombol di bagian atas dan tanpa adanya tombol page up, page down, dan sebagainya. Feel ngetiknya oke, saya masih bisa bermanuver dengan baik di Realme Book ini. Yang bikin nyaman ngetik di Realme Book ini karena keyboardnya punya feel lapisan mid. Travel key-nya juga pas nih buat saya, 1,3 mm saja. Plusnya lagi sudah ada LED backlit di keyboard dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa kamu atur sendiri. Bagian touchpad juga dikasih tempat yang luas. Saya sih bisa bermanuver dengan baik di touchpadnya. Klik kiri dan klik kanan itu juga kliki. Support Windows gesture juga. Palm rest-nya sudah pas banget untuk posisi ngetik dan gak licin. Tombol power juga diletakkan terpisah dengan keyboard yang berfungsi juga sebagai fitur keamanan fingerprint.
Sekarang ke bagian jeroan. Membawa prosesor Intel i5 Gen 11 4 clock 8 thread up to 3,8 GHz yang didampingi oleh Intel Iris Xe Graphics pada VGA-nya, RAM 8GB dual channel LPDDR4X 4266 MHz dan penyimpanan sebesar 512 GB PCIe SSD. Ngebuat Realme Book ini nggak bisa lah saya compare dengan brand yang sebelah. Secara performa untuk editing menggunakan Premiere Pro, render video 4K dengan requirement yang cukup komplit, bisa dirender selama 5 menit. Kalau teman-teman mau tes juga, filenya saya taruh di kolom deskripsi. Sedangkan kalau dipakai untuk main game, saya baru sempat untuk install Genshin Impact. Dengan settingan low 60 fps, saya masih bisa bermain dengan cukup nyaman. Walau memang nggak bisa stay di 60 fps, tapi sudah cukup oke lah. Baterai 54 Wh yang cukup gede, ketika saya coba pakai di keseharian saya bisa tahan 11 jam lebih. Itu tanpa buat main game ya. Dan dalam pengetesan benchmark di sini saya nyoba di PC Mark 10 bisa dapat angka 4600-an. Terus di 3D Mark X Spy bisa di 1500, terus di Geekbench 5 angka single core-nya di 1128 dan multicore di 4969. Terus di Cinebench R15 OpenGL-nya 99 fps, sedangkan di Cinebench R20 CPU-nya dapat 1900 poin. So, i5 dan Iris Graphics sudah oke banget ya secara kinerja. Dan untuk SSD-nya yang menggunakan Samsung bisa dapat read 3100 Mbps dan read-nya di 1800 Mbps. Sudah mantep banget dah. Jadi menurut saya Realme Book ini bisa banget buat jadi rekomendasi kamu ketika lagi nyari sebuah laptop compact yang bisa memenuhi kegiatan editing. Ibaratnya buat para kreator saat inilah. Realme Book ini sudah sesuai ekspektasi. Mulai dari layar 2K, IPS, 100% sRGB, performa yang cukup mumpuni untuk editing foto maupun video, baterai juga awet, dan yang gak kalah penting, bodi tipis serta ringan jadi bisa digital nomad. Dan dengan harga 11 juta kalau menurut saya masih masuk akal kok. Dan ini jadi langkah yang bagus untuk Realme masuk di dunia laptop. Dan ternyata ada yang versi i3 dengan harga 9 jutaan. So tinggal pilih aja sesuai kebutuhanmu. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.